Halo orang-orang baik, mungkin kamu sering mencari tips anti malas dan supaya produktivitas meningkat, juga nggak mau menunda-nunda. Karena ini kalau kita nggak atasi menyebabkan banyak sabotase dalam hidup kita yang membuat kita tuh juga akan ngerasa kesal, semakin kesal terhadap diri kita sendiri. Kita ngerasa nggak antusias, nggak punya energi lebih, ngerasa nggak ada daya ya, hanya maunya males-malesan. Bahkan kamu mulai ngerasa nggak mau untuk melakukan sesuatu yang dulunya kamu suka. Ini sebenarnya sebuah sinyal. Ini bukan diri kamu yang sebenarnya, teman-teman, dan harus diatasi segera. Karena kamu mungkin melihat banyak orang-orang yang melakukan produktivitas luar biasa, pencapaian besar-besaran, dan rasa-rasanya mereka itu satset gitu ya, nggak menunda-nunda. Apa sebenarnya yang membuat mereka bisa menyelesaikan banyak hal besar dalam hidupnya. Oke, aku akan bagi 5 ramuan ya untuk anti malas dan penundaan. Tapi sebelum itu, aku akan menjelaskan 3 hal terbesar yang membuat kita tuh ngerasa ya malas. Ingat, ngerasa, bukan diri kamu yang sebenarnya. Oke? Yang pertama adalah karena kita nggak tahu tujuan hidup kita. Dan kita juga nggak tahu apa yang harus dicapai dalam hidup yang membuat hidup kita itu bermakna. Ini pencarian yang luar biasa karena banyak sekali orang yang pada akhirnya adalah tentang mencari makna dalam hidup, teman-teman. Layaknya kalau berlomba lari, kamu nggak ngerti garis finishnya di mana, awalnya kamu mungkin semangat, tapi lama-lama akan kecapekan sendiri. Sehingga suatu ketika kamu sangat lelah, berhenti berlari dan merenung diri, apa yang sebenarnya aku mau tuju? Apa yang mau aku capai? Kenapa aku sangat kelelahan? Apa yang terjadi dalam hidupku? Nah, itu teman-teman yang akan nanti membawakan ke nomor satu dalam 5 ramuan anti males ya. Yang kedua adalah eh, kita tidak mengetahui apa tipe kepribadian kita ya. Ada berbagai macam klasifikasi tipe kepribadian. Tapi aku akan menjelaskan tentang 4 tipe kepribadian yaitu melankolik, plekmatis, sanguin, kolerik ya. Ini penting karena supaya kamu tahu apa yang menjadi kelebihan dan kekuranganmu dan kamu bisa untuk lebih fokus mengasah kelebihanmu. Rata-rata orang-orang lebih fokus untuk melihat hanya kekurangannya. Semua tipe kepribadian ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Dan apakah bisa berubah? Bisa. Rata-rata satu orang juga memiliki 2 tipe kepribadian. Yang mana yang dominan ya? Kalau misalkan nih contohnya, satu tugas yang harus diselesaikan dalam waktu 1 minggu diberikan kepada 4 tipe kepribadian, maka yang koleris adalah aku akan menyelesaikan dalam waktu 2 hari. Tipe kolerik ini adalah tipe dominan, punya aura alfa, ya, suka sekali tentang penghargaan dan bahkan pencapaian-pencapaian besar. Kamu mungkin sering ya, ini nggak terlalu banyak ya dalam keseharian kita, tapi ini akan menjadi orang yang sangat menonjol dalam lingkungan-lingkungan tertentu, oke? Dan kemudian ada tipe sanguin. Sanguin ini orang yang sangat ceria sekali, orang yang suka bersenang-senang, ekstrovert, dan dia lebih sering gak terlalu fokus ya terhadap pekerjaannya. Santai banget ya, kayak bermain-main aja gitu. Nah, ketika dikasih tugas yang sama, dia akan berpikir, oke, 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 sebentar, aku akan bikin kopi dulu, mendengarkan musik dulu, dan aku akan menyelesaikan tugas. Dan sebelum itu ada telepon dari temannya, bro, ayo kita nonton film, filmnya lagi bagus-bagus. Aduh bro, aku lagi mau nyelesain tugas. Alah, besok aja tugasnya diselesain. Oke deh, besok kan masih ada waktu 1 minggu. Dan akhirnya seperti itu ya. Kemudian kalau plekmatis ya. Plekmatis ini mirip dengan melankolis. Plekmatis ini orang yang cinta damai, nggak suka konflik karena seringnya overthinking. Nggak punya ambisi yang berlebihan, hidupnya tenang-tenang saja. Wes pokoknya dinikmatin aja seperti saat ini. Orang ini baik hati dan apa ya? Dia pendengar yang setia dan setiap kepribadian kan ada
kekurangan dan kelebihan. Ketika dikasih tugas yang sama, aduh, aku bisa nggak ya nyelesain ini? Kok kayaknya aku nggak bisa? Aduh, gimana nih kalau nggak selesai? Gimana nih kalau aku gagal? Aduh, orang sana kok cepet ya? Aku kok nggak bisa? Ya memang sih, ya udahlah, lebih cepat nyerah ya dan sebagainya. Kalau melankolis lebih mirip ya dengan pragmatis, tapi dia lebih perfeksionis, kemudian dia selalu lebih biasanya sih overthinking karena kan harus sempurna semuanya. Pendiam juga dan lebih main logika. Dikasih tugas yang sama. Oke, aku harus mencari data-datanya dulu. Aku harus menguasai ini dulu. Kalau aku nggak menguasai, aku nggak akan bisa memberikan yang terbaik. Dan. Nah, seperti itu. Gimana cara pendekatan dalam 4 tipe ini? Kalau kita benar-benar tahu teman-teman kepribadian kita, kita itu bisa lebih enak gitu ya. Dan akhirnya teman-teman, kayaknya kan yang mungkin agak ogah-ogahan, males, itu kan tipe kayak sanguin dan pragmatis. Ya kan, kalau yang kolerik kan satset gitu ya, ngerjain sesuatu, bahkan dia punya inisiatif sendiri. Kalau pragmatis karena terlalu overthinking, ngerasa dia nggak bisa. Kalau sanguin terlalu menggampangkan sesuatu. Hingga kayak rasa-rasanya kita lihat, ini kok males banget sih, tugas gini aja nggak selesai. Nah, pendekatannya juga bisa berbeda. Misalkan ya, ke kolerik. Kalau kamu bisa menyelesaikan tugas ini, kamu akan mendapatkan penghargaan, kamu dapat promosi jabatan, namamu akan terpampang, oke, langsung dikerjakan. Ngadepin sanguin, bro, kamu kalau ya menyelesaikan tugas ini, kita akan traveling bareng ya. Kamu akan mendapat hadiah-hadiah yang kita bisa senang-senang ya nantinya. Tapi kamu harus selesaikan tugas ini. Dia akan menyelesaikan. Kemudian yang pragmatis adalah ini tentang makna sih. Pragmatis itu lebih lembut, pakai perasaan. Kalau yang melankolis lebih ke arah logika ya. Kalau kamu bisa menyelesaikan tugas ini, bayangkan berapa banyak orang yang akan terbantukan hidupnya. Ya juga ya, tapi kayaknya aku nggak bisa. Kamu coba aja dulu, selesaikan sedikit demi sedikit. Udah nggak usah bandingkan diri dengan orang lain. Kamu ketika menyelesaikannya, bayangkan kamu menjadi orang yang jauh lebih percaya diri. Dan akhirnya terselesaikan. Yang melankolis ya, kamu kalau bisa menyelesaikan pekerjaan ini, bayangkan ya, jadi, kamu akan mendapatkan keuntungan yang sekian. Kamu nanti bisa untuk membantu keluargamu, kamu nanti akan bisa untuk bla 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 yang akan membuat kamu benar-benar ngeraih impianmu bla 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 bla. Oh iya ya, nggak usah yang sempurna. Kerjakan aja sebisa kamu. Dia akan langsung ngerjakan. Tentu aja ini adalah garis besarnya ya teman-teman. Ada berbagai macam faktor yang membuat kita itu akhirnya nanti akan nyadari kok. Oh, pendekatan dengan orang ini begini, pendekatan dengan orang itu begitu ya. Dan ketika kita aplikasikan kepada diri kita, aku sebenarnya ya gak males-males amat. Benar teman-teman ya. Jadi ini penting untuk mempelajari ini ya. Yang ketiga adalah nyimpen terlalu banyak bagasi emosi atau pendaman emosi yang seringnya ya emosi negatif ya, seperti rasa bersalah, marah, kecemburuan, iri, kemudian perasaan malu. Ini yang energinya luar biasa rendah banget perasaan malu ini sehingga kita benar-benar ya akhirnya merasa males ngelakuin apapun. Kemudian rasa-rasa ya negatif, marah, hal-hal seperti itulah. Kenapa ini pentingnya berkaitan dengan vibrasi tinggi teman-teman ya. Kalau kita bisa membersihkan dan melepaskan segala emosi-emosi negatif yang membelenggu hati kita. Maafkan suara saya beberapa hari ini agak-agak ya membelenggu hati kita, itu benar-benar ya serius, dorongan itu ada aja tiba-tiba kamu yang semula males-malesan, rajin dengan sendirinya ya. Ini kuncinya sebenarnya, rilis emosi, sadari emosi dan lepaskan. Ini kuncinya. Kamu tiba-tiba aja nggak usah mikirin apa-apa, langsung ngerjakan ini dan enaknya dengan happy, dengan antusias, yang penuh energi tinggi.
Wow, itu luar biasa banget rasanya teman-teman. Dan langkah kita itu kan semakin lebih ringan. Nah, seperti itu ya. Jadi benar-benar kalau kamu ngerasa males itu sebuah sinyal sebenarnya. Bukan diri kamu yang sesungguhnya, oke? Diri kamu yang palsu. Imitasi. Oke, 5 ramuan. Ini 5 bahan-bahannya ya. Yang pertama adalah refleksi. Aku selalu naruh refleksi ini di tingkat pertama karena refleksi ini mencakup semua hal yang akan menyapu bersih sebenarnya ya teman-teman untuk melepas emosi-emosi yang membebanimu, menyadari apa yang terjadi dalam hidupmu. Kamu bisa pakai teknik apapun, journaling, meditasi, bahkan menyadari aja kemudian melepaskan. Ini teknik sederhana tapi ampuh dan cepat, cuma memang awal-awalnya berlatih agak-agak ya, agak-agak sulit. Apapun tekniknya ya, karena memang butuh refleksi, butuh kita untuk mencari cara agar bisa melepaskan segala hal yang membebani hati kita ini loh. Orang-orang hebat itu, kamu kalau baca biografi-biografi orang-orang yang sangat sukses dalam hidupnya, rata-rata mereka melakukan meditasi atau doa secara mendalam atau apapun yang membuat mereka pikiran mereka itu terfokus ya, tersentral. Karena ada banyak sekali teman-teman kejadian yang tidak terduga dalam hidup yang membuat kita itu kaget, marah, sedih. Itu sebagai respon sebenarnya. Tapi kalau kita nggak ngelepasin, ya akan membebani batin kita, hati kita. Yang kedua adalah mulai pilah benar-benar makanan yang kamu masukkan ke dalam tubuh kamu. Mulai untuk bergerak, olahraga, jalan kaki aja ya. Mulai benar-benar batasi penggunaan gula yang tinggi ya. Mulai benar-benar memilah makanan yang lebih natural untuk masuk ke hidup, ke tubuh kamu. Tubuh yang bugar itu kunci untuk mendapatkan pikiran yang kuat dan jiwa yang lebih sehat ya. Karena kembali lagi, kamu akan merasakan perbedaan yang sangat besar sekali ketika dengan sadar untuk makan makanan yang penting untuk dirimu, untuk fisik kita ini loh, sebagai wadah ya. Kita melakukan sesuatu dalam hidup kita sehari-hari hingga ketika pikiran kita itu jauh lebih tajam dan jernih, malas itu nyingkir. Kamu bisa tambahkan suplementasi untuk mood ya, untuk kinerja otak. Oh, itu membantu sekali. Oke. Yang ketiga adalah puasa sosial media sementara. Kamu mungkin ngerasa kok akhir-akhir ini aku mudah baper, nggak mood, males ngapa-ngapain. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan, kehilangan gairah hidup, nggak seantusias dulu. Rata-rata karena terlalu banyak ya waktu layar dalam setiap harinya kita lakukan. Dan lebih seringnya akhirnya scrolling tanpa batas. Memang enak teman-teman, memang enak karena menghasilkan serbuan dopamin yang gak alami sih sebenarnya, karena banyak sekali stimulus yang membuat kita ngerasa males untuk ngerjakan sesuatu yang membuat dopamin alami. Apa aja? Olahraga, makan makanan yang bersih dan sehat, atau menyelesaikan tugas tertentu dan kamu happy. Pasti teman-teman, ketika kita ya melakukan dopamin alami, pengeluaran dopamin alami dalam tubuh kita, misalkan penyelesaian tugas tertentu, kamu selesai aja, itu kan bikin kamu happy, kamu puas banget, kamu senang. Kamu pasti akan mau untuk menyelesaikan tugas yang lebih gede lagi. Nah, beda kalau kita terbiasa untuk kecanduan hal-hal yang memberikan dopamin secara instan ya, baik berupa sosial media, baik berupa game ya, baik berupa makanan manis. Kadang kita kan kecanduan ya, makanan manis rasanya enak banget kalau makan makanan manis dan kita nggak bisa untuk berhenti dari situ. Stop dulu. Kalau kamu nggak bisa stop atau puasa secara penuh, lakukan perlahan.
Matikan notifikasi. Bener-bener supaya kamu bisa lebih fokus lagi. Ini ngaruh banget. Coba aja 7 hari atau bahkan 1 bulan. Kamu akan ngerasa kok set ya dalam ngadepin pekerjaan-pekerjaanmu. Nggak ada rasa malas, nggak baper-baper, bahkan nggak membuat masalah-masalah itu semakin besar gitu ya. Kadang-kadang kita ngerasa bahwa aku perasaan dulu nggak terlalu serius ngadepin masalah ini, tapi kok sekarang aku menjadi seperti ini ya, karena terlalu banyak ya dopamin instan yang kita konsumsi. Sehingga kita juga akan setiap harinya pengen lagi, pengen waktu scrolling yang lebih banyak lagi dan sebagainya. Putuskan itu. Oke. Yang keempat adalah pakai teknik Mel Robbins, yaitu aturan 5 detik. Memang perubahan posisi itu penting banget ketika kita mau melakukan pekerjaan yang lebih satset ya, tanpa overthinking, tanpa mikirin ini itu dan sebagainya. Misalkan kamu malas banget cuci piring ya, langsung 5, 4, 3, 2, 1, set, udah cuci piring. Apapun yang terjadi selesai. Otak nggak ada waktu lagi untuk memikirkan, aduh banyak sekali piringnya harus dicuci, aduh aku begini. Itu juga berlaku untuk tugas-tugas yang kamu lakukan yang ngerasa kamu ngeri banget untuk mengerjakan dan menyelesaikan itu, dan akhirnya kan overthinking, akhirnya males ya. Langsung 5, 4, 3, 2, 1, set. Oke? Dan ini oke banget ya. Lakukan aja teknik ini. Yang kelima adalah bikin ritual atau rutinitas ya secara sadar dan sengaja. Kamu bisa menyertakan 4 hal tadi yang membuat kamu selama minimal 21 hari atau 90 hari itu untuk membentuk teman-teman habit baru kita. Yang akhirnya akan membentuk citra diri kita yang baru bahwa aku ini disiplin, aku ini nggak males, aku ini antusias, aku ini rajin, aku ini nggak menunda-nunda ya. Jadi benar-benar bikin hal-hal baru yang misalkan aku mau olahraga setiap hari selama 30 menit. Aku ngurangi sosial media aku hanya sehari itu cuma misalkan 1 jam aja. Aku minum air putih 2 liter sehari. Aku akan mulai menulis 1 halaman setiap hari. Aku akan belajar bahasa baru selama 30 menit sehari. Aku akan bla bla bla, apapun itu untuk menyelesaikan tugas. Awal-awalnya mungkin agak berat, tapi ketika kamu dengan secara sadar dan sengaja membuat rutinitas tersebut, kamu akan merasakan tiba-tiba aja di minggu ketiga, minggu keempat, nggak mikir lagi, udah terbiasa gitu loh ya. Dan akhirnya sat. Oke? Makanya kenapa ada metode terkunci selama 90 hari itu memang secara sadar teman-teman, dan kamu juga bisa menyertakan yang nomor 1 tadi ya, refleksi untuk kamu prioritaskan di dalam rutinitas harian kamu. Dan kamu akan merasakan kok, iya ya ternyata aku bisa kok. Ternyata ini hanya malas, itu hanya kondisi yang sementara, bukan diriku yang sebenarnya, itu palsu, itu imitasi, buang jauh-jauh ya. Dan kamu akan merasakan bahwa, wah aku antusias, penuh energi, dan ngerasa happy, ngerasa ringan, bisa menyelesaikan hal-hal yang dulunya kamu anggap berat dan overthinking, akhirnya nggak lagi gitu ya. Oke, semoga ini bisa membantu kamu dan semoga video ini bermanfaat ya.